Buset, ini beneran ruang buat tanahnya Tiara. Kok kosong melempeng dah? Ngapain lo di sini? Tagati, maaf, gue nggak sengaja masuk ke sini soalnya gue mau cari toilet. Toilet kan ada di dekat pintu masuk. Lo cari alasan doang kan? Iya deh, sebenarnya gue penasaran harta lo itu apa? Harta gue? Tuh, maksudnya harta lo ada di dalam ruangan itu? Ya iyalah, dan di dalam itu ada yang jaga, jadi nggak bisa sembarang orang yang masuk. Sekarang lo udah puas kan? Gimana gue bisa puas kalau gue bahkan nggak tahu harta lo apa? Bisa aja kan harta lo itu murah? Kalau harta gue murah, gue nggak akan dapat rumah semewah ini, Vel. Iya juga. Ternyata bener harta lo tuh rumah. Gue nguping pembicaraan lo sama Tiara, Vel. Kenapa kayak ada yang perlu lo omongin ya? Itu cuma salah satunya, tapi masih banyak yang lain. Perasaan lo gak deket sama Tiara, tapi herannya lo bisa tahu. Gue emang gak deket sama dia, tapi gue sering memperhatikan dia dari kecil. Ih, stalker, pantes saja lo gak punya harta. Ya ampun, Vel, lo keterlaluan banget. Gue jadi sedih. Ya ampun, iya deh, maaf. Gue janji deh gue bakal ungkap semua hartanya Tiara. Oke, kalau berhasil gue bakal turutin apa kemauan lo seumur hidup lo. Buset, sampai se-effort itu. Teman-teman, makasih ya kalian semua udah datang ke pesta ulang tahun gue. Dan kali ini gue mau bagiin bingkisan. Lo bisa kasih bingkisan apa, Ti? Lo kan kaya, jadi pasti mahal dong. Wah, kalau gitu gue gak sabar lagi. Jangan-jangan lo mau kasih gue ipong ya? Bukan, gue tuh mau kasih emas 1 kilogram per orang. Hah? Seriusan? Iya, dan semuanya tuh udah dikirim ke rumah kalian masing-masing. Astaga, makasih banyak. Iya, gue udah dapet juga. Ti, gak biasanya lo baik sama Keisha? Ya suka-suka gue lah, jadi orang baik kan gak ada salahnya. Gue ngerasa di sini gue jadi pajangan doang. Aduh, saya salah apa sampai saya ditangkap kayak gini? Tiara sadar dong, kamu itu kan udah malsuin kekayaan, apalagi orang tuamu. Ya ampun Tiara, jadi semua kepameran lo itu palsu. Lo ngejek gue ya, Vel, lihat aja nanti gue bakal balas dendam. Mana bisa balas dendam kalau di penjara? Harta lo, perhiasan. Wah, perhiasan itu juga bukan miliknya, tapi punya orang yang punya rumah ini. Ih, saya yang asli. Emangnya siapa pemilik rumah ini yang asli? Masih belum diketahui identitasnya. Wah, jangan-jangan gue lagi. Kalau gitu gue lihat harta gue sendiri deh. Hah, beca? Nak, kamu udah siap belum? Hari ini kita pindah. Kemana, Mah? Ke rumah kita yang asli. Mama lihat sih kemarin kamu udah datang ke rumah itu. Hah? Jadi rumah Tiara itu adalah rumah Mama yang dicuri sama orang tuanya Tiara. Udah deh, pokoknya sekarang kamu dengerin juga tuh penjelasannya Keisha. Keisha? Selama ini gue tinggal di ruang bawah tanah yang lo kunjungin kemarin, Vel. Hah? Itu artinya justru gue malah nolongin lo supaya harta lo itu kembali ke nyokap lo dan lo. Mama bakal kabulin satu permintaan, kamu sebutin apapun itu. Wow. Aku mau Tiara dibebasin aja, Ma. Terus dia tinggal di rumah kita, jadi kita hidup bahagia selamanya. Apa? Tulisan siapa ini jelek amat? Jangan gitu, Vel. Nanti bisa-bisa orang itu marah besar. Emangnya nih buku punya siapa? Isinya nggak jelas kayak gini, kayak mantra gitu deh. Buku itu punya Tiara. Lo inget kan Bu Guru titip buku itu ke lo buat dikasih ke Tiara? Kay, ini hari kenapa tiba-tiba mendung ya, banyak awan gelap? Wah, ini pasti ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara. Lo harus cepet lihat punya dia. Gue harus bergegas. Untung aja Bu Guru ngasih gue buku ini, jadi gue ada alasan buat nemuin Tiara. Tapi sebelum itu lo bawa ini deh, bawang merah, bawang putih. Lo kira gue mau masak? Udah bawa aja supaya lo aman. Udah deket nih perpustakaannya. Aduh, gue pengen pupita lagi. Saya kan udah minta kamu buat kasih buku itu ke Tiara, tapi kenapa sekarang belum dikasih juga? Oh, jangan-jangan kamu udah ngintip ya? Nggak ada ya, Bu. Ibu salah paham. Saya tuh cuma mau ke toilet bentar. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Biarin aja kamu cepirit di celana. Pokoknya kamu harus kasih buku itu ke Tiara. Kalau nggak dia bisa marah. Ya udah deh. Itu bangunannya retak ya, Bu? Bangunan retak adalah tanda-tanda si Tiara mulai emosi. Jangan sampai dia meledak. Masa cuman gara-gara buku doang dia marah besar sampai meledak? Kan gak masuk akal, Bu. Kalau kamu gak tahu apa-apa, jangan asal ngomong. Lagi pula asalnya ibu gak muncul-muncul. Jangan-jangan ibu berkomplotan sama Tiara ya? Aduh, akhirnya lega juga gue habis dari toilet. Woi Feli, liatin asal gue cepet. Ya ampun, semua orang juga tahu kali kalau selama ini lo asalnya dari Yogyakarta. Iya, orang tua gue bilang gitu, tapi gue nggak percaya. Coba lo lihat deh. Ternyata lo asalnya dari Pontianak. Orang tua lo udah bohongin lo, Tasya. Gue jadi sedih. BTW, buku yang dikasih Bu Guru tadi mana? Soalnya tadi gue lihat dia kasih ke lo. Oh iya, ketinggalan di toilet. Kalau gitu gue harus cepet ambil. Gawat, Fel, bukunya udah ke-flash di toilet. Soalnya gue lihat tadi dan sekarang udah musnah. Apa lo bilang? Ya udahlah, nanti gue beliin yang baru aja buat Tiara. Gue yakin kalau Tiara tahu hal ini dia pasti murka. Kenapa bangunannya goyang? Kata Bu Guru tadi kalau retak artinya Tiara marah. Sekarang kalau sampai gempa berarti dia udah marah besar. Gue harus beranikan diri kan buat minta maaf sama Tiara. Kenapa lo ganggu ritual gue? Ritual apa? Oh iya, perpustakaan juga dikosongin semuanya demi lo. Ya iyalah, orang-orang juga tahu kali kalau ini adalah markas gue. Emangnya buku pink itu mau lo pakai buat apa, Ti? Lo udah punya buku pinknya? Kalau gitu cepet kasih ke gue supaya gue bisa selesain ritual.
Buku pinknya si Feli ke flash di toilet. Apa? Nanti gue bakal ganti deh, tapi nggak sekarang ya, soalnya kelihatannya lo emosi banget. Sekarang gue pamit dulu. Feli! Aduh, capek banget. Kamu kenapa, Nak? Lagi dikejar hantu ya? Lo nggak akan bisa kabur dari gue. Hah? Lo berasal dari neraka? Sekarang lo udah tahu ya, emak gue juga berasal dari neraka, yaitu Bu Guru. Ini semua salah kamu. Coba aja bukunya kamu kasih ke Tiara secepat kilat, pasti nggak terjadi hal kayak gini. Kamu sampai bukunya hilang, gimana ceritanya? Seandainya aja bukunya nggak hilang, pasti sekarang ritual gue udah selesai dan gue udah bisa menguasai dunia ini. Waduh, untung aja aku tadi punya bawang ini, aku bakal lempar ke kalian. Cuman bawang doang mah nggak mempan. Nah, harusnya di buku itu ada mantra untuk memusnahkan mereka berdua. Kamu masih ingat nggak? Kalau masih ingat, bacain. Kayaknya aku ingat mah. Ya udah kalau gitu aku bacain. Semriwing, prot. Hah? Aduh panas, tubuh gue terbakar. Tidak. Selamat ya nak, kamu udah berhasil membasmi dan memusnahkan mereka. Iya ma, makasih banyak udah bantu aku. Hah? Asal mama dari surga? Kok gue masih belum kepindah sih? Masih di masa yang sekarang? Jangan-jangan sistemnya error lagi. Ya iyalah, kakak kan belum dapat izin dari mama. Ih, kenapa sih masih harus izin? Kakak kan udah gede. Tapi kan kakak masih sekolah. Itu artinya memang tanggung jawab orang tua. Udah deh, jujur aja sana. Enggak deh, karena kakak tahu kakak pasti nggak diizinin. Kalau kakak nggak coba kan nggak tahu. Kalian ngomongin apa sih? Feli, kamu mau pergi kemana? Aku ada les mah. Kelas apaan? Orang hari udah mau gelap kayak gini. Kamu mau bohongin mama ya? Enggak ma, ini diwajibin. Karena kalau aku nggak ikut, mama bakal kena denda 1 miliar. Iya udah kalau gitu kamu boleh pergi. Nah gitu dong. Aku cuma perlu kata-kata itu terucap dari mulut mama. Sekarang aku bisa pergi ke masa lalu. Bye ma. Jangan. Dek, kamu jelasin ke mama ini maksudnya apa? Kakak bakal pergi ke masa lalu. Udah lama biarin aja kakak tahu kebenarannya. Enggak boleh. Tidak. Wih, ternyata gue jadi diri gue pas masih SD lagi. Balik lagi kayak dulu nih. Tapi ini di mana kok mewah banget. Anakku makan dulu yuk, itu udah disiapin. Hah? Mama, kamu bukan mama aku. Mama aku nggak pakai mahkota. Mama kan pakai mahkota karena mama adalah ratu. Hah? Ratu? Sebenarnya apa sih yang terjadi di masa lalu? Membingungkan banget. Mama kandung gue siapa? Ratu ini atau mama gue yang satunya lagi ya? Udah ya, mama tunggu di meja makan. Raja juga udah ada di sana. Papa kamu? Tunggu mah. Aku mau nanya sesuatu. Sebenarnya aku anak kandung mama atau bukan? Ya jelas lah, seluruh masyarakat juga udah pada tahu. Oke. Masa mama gue yang sebelumnya itu palsu? Terus gimana ceritanya gue sampai bisa ke tangan dia ya? Yang banget, baru kali ini gue dikasih makanan sebanyak itu sampai tumpeh-tumpeh. Halo adek manis, ikut saya yuk. Kamu siapa? Kamu jangan macam-macam ya. Saya adalah seorang putri di kerajaan ini. Saya punya banyak mainan, kamu mau lihat gak? Tunggu. Kenapa orang ini mirip sama mama gue ya? Jangan-jangan emang dia lagi. Mama? Ayo ikut saya. Iya, aku bakal ikut. Gue ikut aja dulu, karena kalau gue nggak ikut, gue nggak bakal tahu apa yang akan terjadi. Apa sih rencana orang ini? Loh, mana mainannya kok nggak ada? Kok pintunya dikunci? Iya, karena saya takut ada maling, makanya dikunci. Nah, sekarang kamu minum dulu ya, ini air sambutan. Iya, makasih, kebetulan saya haus banget. Sekarang kamu adalah milikku. Aduh, kok tiba-tiba pusing ya? Air itu akan membuat kamu lupa ingatan. Jadi sekarang kamu hidup menjadi anakku. Apa? Ternyata orang ini jahat banget sampai memisahkan gue dengan mama kandung gue sendiri. Sekarang gue udah tahu. Aduh, pusing. Jadi gitu ceritanya. Ternyata gue adalah putri dari kerajaan dan mama udah nyulik gue. Memang gitu non. Semua masyarakat kan dibungkam dan kita mendapat 1 M per orang. Hah? Pantas saja kalian memperlakukan aku dengan baik. Ternyata karena uang. Yup, alasan dia menculikmu itu karena dia bermusuhan dengan si ratu. Makanya dia dendam banget. Itu artinya sekarang gue harus cari mama papa asli gue kan. Supaya mereka gak khawatir. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Mama kamu pasti ngelarang kamu lah. Tenang pak, saya punya rencana. Makasih banyak karena bapak udah bantuin saya. Nak, kamu udah pulang ya? Iya udah mah. Itu apa yang ada di belakang kamu? Oh ini ya, mama pasti penasaran. Kalau gitu aku bakal tunjukin. Nah, apa yang kamu lakuin sama mama? Udah saatnya kamu tiada karena kamu telah menculik aku dari mama papaku yang asli. Enggak, si ratu itu nggak boleh mendapatkan kamu lagi karena nanti dia bisa bahagia banget. Dia harus sengsara karena dia telah merebut raja dariku. Sekarang kamu malah nuduh ratu yang pelakor. Kamu tuh yang pelakor. Enggak, terus gimana anakku yang satunya itu adalah anak asliku? Mama. Woi, siapa tuh? Kok kayak
kayak ada yang lewat ya, bayangan hitam gitu. Jangan-jangan maling lagi. Atau itu hantu, Kak. Kakak salah lihat kali. Enggak, Dek. Kakak yakin banget 100%. Mau aku kasih tahu satu hal nggak, Kak? Kalau sebenarnya rumah kita ini emang berhantu. Wow. Serius kamu? Kok kamu malah lebih tahu daripada kakak sih? Aneh banget. Untung aja aku bisa ngalihin pemikirannya kakak. Pokoknya jangan sampai kakak tahu rahasia aku dan mama deh. Harus dijaga baik-baik. Kamu sama mama nyembunyiin rahasia apa, Dek? Nggak ada kok, Kak. Kenapa ya dari tadi itu kakak bisa tahu suara hati aku tuh apa? Ngantuk bener. Mama pulang. Ya ampun, Nak. Dari tadi kamu nungguin mama di depan rumah ya? Ya iyalah, Ma. Mama kan nyuruh aku nungguin di depan rumah. Katanya nggak boleh masuk. Jadi aku bobo di sini deh. Ya ampun, maafin mama ya. Mama telat. Soalnya mama harus belanja sebanyak mungkin. Tuh lihat aja tuh, sampai 1 truk. Yuk, terus. Yuk. Hah? Yang bener aja mama belanja sampai 1 truk. Emang itu buat siapa aja, Mah? Mama mau bagi-bagi ya? Iya, mama tuh mau bagi-bagi. Dibohongin kayak apapun, nih anak juga gak bakal tahu. Biarin aja dia di depan terus kayak gini. Jadi apa yang aku sembunyiin selama ini gak bakal ketahuan kan? Emang sih cara dan trik aku pinter banget. Ya udah deh, Mah, karena sekarang aku ngantuk berat, jadi aku mau tidur. Sekarang udah boleh masuk ke rumah kan? Iya boleh, Nak, silakan tidur. Hai guys, gue mau gabung sama geng kalian dong. Enak aja, lo gak tahu ya kalau lo itu di blacklist sama semua orang. Biasanya orang yang di blacklist emang gak tahu diri sih. Hah? Di blacklist kenapa dah? Gue kan gak ngelakuin apa-apa. Perasaan gue lurus-lurus aja dari kemarin. Pokoknya kita tuh tetap ngikutin aturan publik deh. Kalau udah kayak gini mustahil lo bakal punya teman lagi. Gue denger-denger si Kesha juga putus pertemanan lo sama si Feli. Iya, kalian gak usah tambah ngejelekin gue gitu dong. Intinya tuh ya, kita tetap gak mau terima lo dalam geng kita. Bener, membernya udah maksimal, cuman 2. Gimana ya? Kira-kira ada lagi mikirin apa tuh? Kayaknya kebingungan banget. Coba dengar suara hatinya deh. Kalau misalnya kakak tahu mama nyembunyiin sesuatu di ruang bawah tanah, kira-kira kakak marah ya? Reaksinya gimana? Hah? Kamu jujur sama kakak? Emangnya mama ada nyembunyiin apa di ruang bawah tanah? Jelaskan sekarang juga. Kakak kok muncul di hadapan aku gitu sih? Mana ngelabrak gitu lagi? Kakak tunggu penjelasan kamu. Aku nggak ngomong apa-apa, Kak. Dari tadi cuma diam ngebatin sendiri. Udah deh, kalau kakak kepo mending tanya sendiri aja sama mama. Oh, malah nantangin ya? Petantang-petenteng banget kamu. Kalau gitu, kakak bakal lihat sendiri ruang bawah tanahnya ada apa isinya. Ya elah, ternyata nggak ada apa-apa tuh di ruang bawah tanah ini. Buang-buang waktu gue aja. Kamu ngapain kesini? Mama kan udah larang kamu buat kesini. Ya aku cuma penasaran, Ma, karena aku tuh bisa dengar suara hati seseorang. Aku dengar suara hatinya Adek sih, dia ngomongin tentang ruang bawah tanah ini. Katanya mau nyimpan rahasia. Emang bener, Ma? Nggak ada lah, kamu lihat aja sekeliling, nggak ada apa-apa kan? Iya juga sih. Loh, kok di sana ada gelas yang pecah, Mah? Bukan apa-apa kok. Mending kita naik deh sekarang. Please dengerin ucapan aku, jangan buka gorden itu. Ternyata rahasianya ada di situ. Kalau gitu, ayo kita buka tirai di sini. Kamu siapa? Kamu seperti Jelly. Loh, kok ini banyak banget anak kecilnya, Mah? Jangan-jangan ini jelmaannya Adek ya? Ya udahlah, karena udah terlanjur ketahuan. Sebenarnya mereka semua itu adalah kembaran adik kamu. Totalnya ada 50 anak. Hah? Jadi selama ini mama nyembunyiin 49 anak kembar kayak adek itu, tapi di dalam ruang bawah tanah? Terus apa alasan mama cuma ngambil adek doang dan sisanya diterlantarkan di sini? Mama nggak telantarin mereka, cuman mereka nggak diekspos aja. Yang diekspos cuman adikmu seorang karena dia yang paling pinter. Oh my god, kalau gitu aku harus laporin ke polisi. Mama ini benar-benar psikopat. Percuma, karena mama udah sogok polisinya. Apa?